Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. The Immaculate Conception of Mary adalah ajaran liar dari Gereja Roma Katolik, di mana Bunda Maria diakui dikandung tanpa noda asal. Ajaran ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. Paus Pius IX mengumumkan dogma perawan Maria dikandung tanpa noda, yang bunyinya antara lain sebagai berikut. Dengan inspirasi Roh Kudus, untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, untuk meninggikan iman Katolik dan kelanjutan agama Katolik, dengan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal, adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Saya pikir akan berguna untuk menghimpun beberapa kutipan yang saya rujuk, yaitu kutipan beberapa bapak gereja berkenaan dengan dogma Maria, The Immaculate Conception of Mary, atau Maria dikandung tanpa noda. Saya tahu ada ketidaksepakatan mengenai apakah Origen dan Tertullian benar-benar bapak gereja. Tapi saya pikir keduanya adalah tokoh Kristen yang signifikan, yang pandangannya mencerminkan kepercayaan yang lebih luas di seluruh gereja mula-mula. Kita mencari bukti historis tentang apa yang sebenarnya diyakini oleh orang Kristen mula-mula, misalnya pada abad kedua atau awal abad ketiga. Oleh karena itu, Proto-Evangelium Yakobus muncul dalam diskusi tentang keperawanan abadi Maria, meskipun faktanya itu adalah teks apokrif yang secara resmi dikutuk oleh Paus Innocent pertama pada tahun 405. Origen dan Tertullian relevan dengan pertanyaan historis ini, apapun klasifikasi mereka. Pertama, Origen dalam komentrinya terhadap Lukas 2 ayat 35, dan khususnya pernyataan Simeon bahwa sebilah pedang akan menembus jantung Maria. Apa yang seharusnya kita pikirkan? Bahwa sementara para rasul merasa tersinggung, Bunda Tuhan kebal terhadap penghinaan. Jika ia mengalami penghinaan selama sengsara Tuhan, Yesus tidak mati untuk
dosa-dosanya. Namun, jika semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan ditebus, maka Maria juga merasa tersinggung pada saat itu. Inilah yang dinubuatkan Simeon. Jiwamu akan ditusuk oleh pedang ketidakpercayaan dan akan dilukai oleh pedang keraguan. Kedua, Tertullian merujuk pada beberapa kelemahan Maria dalam pembahasannya tentang ketidakpercayaan keluarga Yesus. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat yang kelima. Dan pertanyaan Yesus dalam Matius 12 ayat 48. Siapakah ibu dan saudara-saudaraku? Dia menegaskan bertentangan dengan Apeles dan Marsion, kelahiran Yesus yang sejati, tetapi tidak ragu-ragu memasukkan Maria bersama dengan saudara-saudaranya sebagai orang yang tidak percaya dan menjadi objek tegurannya. Ketika menyangkal orang tua seseorang dengan marah, seseorang tidak menyangkal keberadaan mereka, tetapi mengecam kesalahan mereka. Jelas, Tertullian tidak menyadari bahwa ini adalah pendapat yang kontroversial. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan melihat Maria sebagai simbol sinagoge yang tidak percaya, yang menolak Kristus. Dalam ibu yang disangkal ada gambaran sinagog, seperti juga orang-orang Yahudi dalam saudara-saudara yang tidak percaya. On the Flesh of Christ bab yang ke-7. Ketiga, seperti Origen, Basil dari Kaisarea menafsirkan pedang dalam Lukas 2 ayat 35 sebagai pedang keraguan, menghubungkan Maria dengan para murid dalam menerima penyembuhan dan konfirmasi iman setelah kebangkitan Yesus. Yang dimaksud dengan pedang adalah firman yang menguji dan menghakimi pikiran kita, yang menusuk bahkan sampai ke bagian yang memisahkan jiwa dan roh, dan sendi-sendi dan sumsum, dan merupakan pembedah pikiran kita. Sekarang, setiap jiwa pada saat sengsara itu seolah-olah mengalami semacam pencarian. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu semua akan disesah karena aku. Matius 26 ayat 3. Karena itu, Simeon menubuatkan tentang Maria sendiri, bahwa ketika ia berdiri di dekat salib dan melihat apa yang sedang terjadi dan mendengar suara-suara itu, setelah kesaksian dari malaikat Gabriel dan pengetahuannya yang rahasia tentang kandungan ilahinya, setelah ia memperlihatkan mujizat-mujizat besar, Maria akan merasakan di dalam jiwanya suatu angin ribut yang dahsyat. Tuhan telah ditentukan untuk merasakan kematian bagi semua orang, untuk menjadi pendamaian bagi dunia, dan untuk membenarkan semua orang oleh darahnya sendiri. Bahkan kamu sendiri yang telah diajar dari tempat tinggi tentang hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan akan mengalami keraguan. Inilah pedang itu, agar pikiran banyak orang dapat diungkapkan. Dia menunjukkan bahwa setelah kejadian di kayu salib Kristus, akan ada penyembuhan yang cepat dari Tuhan untuk para murid dan Maria sendiri, yang akan memperkuat hati mereka dalam iman kepadanya. Dengan cara yang sama kita melihat Petrus setelah ia disakiti, berpegang teguh pada iman kepada Kristus. Apa yang manusiawi dalam dirinya terbukti tidak sehat, sehingga kuasa Tuhan dapat ditunjukkan. Keempat, ada banyak bagian dalam John Chrysostom
di mana ia mengindikasikan adanya kesalahan moral dalam diri Maria. Komentarnya tentang kesombongan Maria dalam Yohanes 2 dan teguran Yesus kepadanya sangat terkenal. Yang juga relevan adalah komentarnya tentang Matius 12 ayat 46 sampai 49, pesta di Kana, di mana John Chrysostom menggambarkan Maria dengan keinginan yang sombong untuk memiliki kuasa atas putranya. Dan hal ini dikatakan Yesus bukan sebagai rasa malu kepada ibunya, dan bukan pula untuk menyangkal dia, Maria, yang telah melahirkan Yesus. Sebab jika ia itu Yesus malu kepada ibunya, niscaya ia tidak akan melewati kandungannya. Tetapi untuk menyatakan bahwa ia, Maria, tidak mendapat keuntungan dari hal ini, jika ia, Maria, tidak melakukan segala sesuatu yang harus dilakukannya. Karena sebenarnya apa yang telah ia, yaitu Maria, rencanakan untuk dilakukannya adalah kesia-siaan yang tidak berguna. Karena ia, Maria, ingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa ia, yaitu Maria, memiliki kuasa dan otoritas atas putranya, tanpa membayangkan sesuatu yang besar tentang dia. Dan dari situlah ia, Maria, melakukan hal yang tidak masuk akal. Homili dalam Matius. John Chrysostom kemudian membandingkan kejadian ini dengan teguran Yesus kepada Maria di Yohanes 2 dan menggambarkan dampak perkataan Yesus kepada ibunya yang dimaksudkan untuk menyembuhkan kesombongannya. Kelima, Hilary dari Poitres. Sekali lagi berdasarkan Lukas 2 ayat 35, menafsirkan kata-kata Simeon sebagai penghakiman atas Maria. Jika anak darah ini yang telah diciptakan untuk mengandung Allah akan menghadapi kerasnya penghakiman ini, siapakah yang berani melarikan diri? Ada contoh-contoh lain yang dapat kita berikan. Baru saja saya menemukan sebuah pernyataan yang kuat dari Fulgentius dari Ruspe pada akhir abad ke-6 bahwa Maria dikandung dalam kesalahan sesuai dengan praktek manusia dalam Epistula 17.13. Dan bahkan di antara para teolog yang mengafirmasi the Immaculate Conception of Mary, lebih banyak yang tidak mengafirmasi the Immaculate Conception of Mary. Agustinus termasuk dalam kelompok ini. Misalnya ia berbicara tentang Maria yang berasal dari penyebaran dosa dalam Genesi ad Litteram 10.18.32. Mungkin yang paling mencolok dari berbagai pernyataan ini adalah kurangnya kontroversi yang ditimbulkannya. Jika kepercayaan akan the Immaculate Conception of Mary atau konsepsi tak bernoda Maria merupakan hal yang umum di gereja mula-mula, mengapa tidak ada seorang pun yang mengecam Origen atau Basil atau John Chrysostom? Hal ini dikombinasikan dengan tidak adanya dukungan yang jelas untuk doktrin the Immaculate Conception of Mary pada abad pertama atau kedua. Mungkin dimulai pada abad ketiga, tetapi masih sangat sedikit. Menunjukkan bahwa dogma ini adalah sebuah tambahan dan bukannya sebuah perkembangan dari warisan ajaran para rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.